rukhsata Allah. Mantis sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho engko wis ra puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah pengiran niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi mamlat ismi sing disa apa mislu jibali Arafah iku kaya gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mulane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongannya ya tetap wali, jenis serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi kok ada jadi wali, wis bejane wong. Enggak tak terang no carane jadi wali. Sing gampang-gampang ya. Nak mau bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang no. Ya jadi kan ada jadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno no. Rawahu ngene hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun wasiratu tawi siratal mustaqim dulmatun peteng wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin wa te kang yakin tahqiqu tasdiki iku benerno barang sing tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran tahqiqu tasdiki iku duwe akurasi benerno bilhoibi klan barang ghaib carane bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan pun kula baleni saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunya atau apa saja yang murahan niku darani dunya. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunia. Jadi anggar barang sing hina iku jenenge napa? Dunia. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunia. Kemanane dunia saiki dana iku maknane dekat akhirat nanti srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud kayak sedekah kayak ngaji iku ora dunya ini kesaksian akhirat sehingga ketika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal Manaqibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamal. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang.
Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu. Kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hadas sayyid. Kamu tanya hadas sayyid. Maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid Sadatu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dhewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus.
Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya, napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu ada dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak radi duit, sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ning dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, no? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek. Apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa? Dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing nak akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kowe dikai iso ngopi ra syukur, dikai iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku lho pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat ya biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk
tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Si tok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ora tak baturi ya mrene. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pangeran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kau jangan ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dek Nabi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dek. Lamun langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Ndak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mek makhluk. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran anganyak manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan.
Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ya untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang? Dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang ngerti pemimpin di demo. Mereka cek urip pantas di demo, nggak es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu mau presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat orang keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul, itu mulang. Mereka agak seneng, mat. Caraku nabi-nabi dhisik ku ditongkat apa no, mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah apa. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat ngono sing nglawan blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah apa? Nah jawab pengiran dulu lucu. Dia matke jok tongkat gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iku ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae wong nak tre berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Wis wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Mau bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Masa wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat karo Nabi Musa jabe pangeran wi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ke wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh wae. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq.
Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalure akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya linge pangeran sewengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu seneng Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat malam merek rokoke Ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, dia yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kok hasud to. Dekne kok hasude perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Kritik aku enak aku kualan, kowe ra wali kok ngritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi
ngadeg. Kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Kenapa? Aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno selamat. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh nak tonggo kula tak piso itu. Untung ngomong Rembang ra watakku. Dadi ora ono sing wani. Angger mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye, Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marung nggih kula terus donga nangis. Belum nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Pemenang sing juk donga sugih iki ini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah cara bapak nangis iku seruwet zaman. Wis ora usah nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nek ra gelem wis ben ngono. Tobat song ngene tobat mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutan. Lah itu lama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang.
Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dongakno, nak eling, nak ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multazam. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka ketok ana sing donga kepen rabi, berkane wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara nek diguantung wong dene jorok penyerot. Dadi ruhen duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jare ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong teko ning masjid wis dak jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa Kang ya 1 jam, setengah jam. Liyane iku ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Kok nak kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya wis tok kono wae makome wis kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak ceritain Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu enggak gejol-gejolokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, mislu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata taqulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata taqulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya jare takok. Nak cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok, wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok khol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Lah aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan?
Modekne tuku rafia terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu faqirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Ya soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sing ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen ku separo digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kere engkek. Ya ta. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derekno santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya gak jare seven ero cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih. Maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung ngger didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangan siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya Rafia kira sak gulung. 10.000. Pira? 5.000. Untuk pira kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk pira, Mus? Untuk nak pira? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarrufkan lapangan. Iku edene ta wek sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat do demo. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono mok. Mau aku cerita ben roh dosane ngono. Aja kok dadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok majibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lah fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Nah, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik. Itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini
Gak usah mikir memang Mustafa malah. Biro 10% 500 kan 50 ya. Biro 50 loro setengah biro. Rolas 1.500. Lah sik kula lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda yang pojok desa ora di duit, Pak. Bu kayak 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canem rasa kei. Wis biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nak ibu-ibu iki ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga-muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane aja muni wajib ya apa?